Maaf, ini updatean terbaru kami. Jadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Esti di depan bahwa untuk proses pelaporan ini itu Bapak Ibu semuanya harus disetujui dulu di bagian informasi umum. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat untuk statusnya. Statusnya itu ada di bawah setiap dari menu. Itu ada disetujui, atau mungkin nanti ada status baru. Itu ada beberapa status ya, Bapak Ibu semuanya. Ada status baru, ada status revisi, ada status perbaikan, ada status diperiksa, dan yang terakhir ada status disetujui, Bapak Ibu semuanya. Jadi dari 10 menu ini untuk di informasi umum, itu Bapak Ibu semuanya itu diwajibkan untuk mengisi kesemuanya dan harus disetujui dulu sebelum melakukan pelaporan dokumen lingkungan. Jadi kita kasih contoh satu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini karena di informasi umum itu sudah disetujui semuanya, itu untuk melakukan pelaporan lingkungan, itu kita bisa melakukan pelaporan untuk tahun berapa, semester berapa, statusnya dilakukan atau mohon maaf sebelumnya. Saya ubah dulu untuk status. Ini status sudah disetujui semua, jadi Bapak Ibu semuanya bisa melakukan pelaporan, entah itu di pelaporan lingkungan, pelaporan matrik, pelaporan kualitas air maupun kualitas udara, B3 dan evaluasi. Sebagai contoh, kalau kita salah satu kita belum disetujui, gitu ya. Nah, sebagai contoh, ini salah satu di lingkungan usaha ada kegiatan, ini ada status revisi. Jadi status revisi ini adalah status yang Bapak Ibu harus melakukan perubahan karena ada revisi dari admin seperti itu. Nah, dengan kondisi yang tidak ada satu yang tidak setujui, itu nanti Bapak Ibu tidak bisa melakukan pelaporan. Entah itu pelaporan lingkungan, laporan matrik, kualitas air, itu belum bisa melakukan pelaporan karena di informasi umum itu masih ada yang belum disetujui. Begitu. Ini updatean pertama. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk di informasi umum. Nah, ada beberapa perubahan yang harus Bapak Ibu lakukan. Di antaranya adalah di air limbah, udara ambien, emisi udara, dan di air, di pelaporan air. Itu ada beberapa perubahan dalam input data. Jadi mohon maaf, nanti Bapak Ibu akan ada penyesuaian juga di bagian yang saya sebutkan di situ. Saya tunjukkan aja beberapa untuk proses dari yang harus dilakukan perubahan nanti inputan di informasi umum. Saya mulai aja di udara ambien. Nah, saya ubah status dahulu. Nah, ini di udara ambien, Bapak Ibu semuanya. Di dahulu saat nginput udara ambien ini, kita pertama harus memilih apa namanya jumlah dari titik penatannya.
Kalau sekarang itu prosesnya itu kita tidak perlu untuk milih jumlahnya dahulu, tapi kita langsung aja untuk menambahkan lokasi penaatan. Jadi di sini saya hapus dahulu. Prosesnya itu Bapak Ibu bisa lakukan dahulu semuanya untuk penambahan data. Saya contohkan aja untuk lokasi penaatan dari udara ambien ini yang sudah ada adalah ada satu titik, mungkin kita akan menambahkan untuk satu titik lagi untuk lokasi penaatan. Nah, di sini tinggal tambah aja untuk titik penataannya akan muncul di bagian bawah. Nah, ini kenapa prosesnya seperti ini? Itu untuk mempermudah Bapak Ibu semuanya. Dan seumpama kita sudah simpan, nah di sini nanti statusnya akan berubah menjadi perbaikan. Jadi di informasi umum di udara ambien setelah kita simpan itu status akan berubah menjadi perbaikan Bapak Ibu semuanya. Nah, di status perbaikan ini di pihak admin akan checking sebenarnya. Prosesnya setelahnya ini adalah proses checking dari pihak admin. Nanti admin akan ada notifikasi bahwa ada perbaikan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, saat sudah di checking statusnya akan berubah menjadi diperiksa. Nah, proses diperiksa ini berarti inputan Bapak Ibu semuanya itu sudah diperiksa oleh pihak admin seperti itu. Nah, kalau dahulu Bapak Ibu semuanya kalau ada sesuatu yang salah itu kan kita harus kontak dengan pihak admin untuk melakukan perubahan. Nah, untuk sekarang itu Bapak Ibu sekalian bisa melakukan perubahan. Jadi untuk status perbaikan Bapak Ibu di bagian bawah ada menu ubah. Nah, kalau ada yang salah, kita bisa melakukan perubahan sendiri tanpa harus kontak dengan pihak admin. Jadi tinggal kita klik ubah, nanti ada status berubah menjadi revisi lagi. Jadi yang tadinya sudah perbaikan, diperiksa, kembali ke revisi. Nah, dengan kondisi status revisi, Bapak Ibu sudah bisa melakukan perbaikan lagi. Perubahan, entah itu menghapus, entah itu merubah, atau menambah, nah itu bisa Bapak Ibu lakukan kapanpun. Begitu tanpa harus kontak dengan pihak admin. Jadi kalau kemarin itu harus kontak dengan pihak admin, itu satu waktu jadi lebih lama karena harus menunggu pihak admin juga untuk menyetujui. Dan yang kedua, Bapak Ibu pihak admin pun juga merasa lebih lebih dipermudah. Jadi kalau seumpama ada yang belum benar-benar fix, itu checkingnya juga akan lebih mudah seperti itu. Jadi kalau sudah Bapak Ibu semuanya sudah disimpan, itu nanti pihak admin itu akan melakukan checking lagi. Jadi kalau sudah disetujui, ya, ini sudah disetujui lagi oleh pihak admin, itu Bapak Ibu tidak bisa melakukan perubahan. Jadi menu ubah yang tadinya saat status perbaikan diperiksa itu kalau sudah disetujui tidak ada menu ubah lagi. Jadi kita berharap bahwa kalau sudah disetujui Bapak Ibu semuanya tidak perlu melakukan perubahan lagi begitu. Nah, dengan sudah disetujui ini kita bisa melakukan pelaporan untuk udara. Kita contohkan kita semua informasi umum sudah disetujui, kita melakukan pelaporan udara untuk udara ambien. Bentar, ini masih ada yang belum disetujui. Mohon maaf, masih ada satu di lokasi kegiatan tadi belum disetujui.
Oke, sudah disetujui semuanya, kita masuk ke pelaporan udara ambien. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan udara ambien. Silahkan pilih, kalau prosesnya dahulu itu sama persis, tidak ada perubahan. Kita harus memilih tahun dulu, semesternya, dan status pelaporannya. Mau dilakukan atau tidak dilakukan, itu monggo Bapak Ibu silahkan memilih, sesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sebagai contoh, kita ada pelaporan udara ambien untuk tahun 2003 semester 1. Nah, di sini apa yang tadi Bapak Ibu input di informasi umum udara ambien itu ada 2 titik. Ada 2 titik penatan. Nah, Bapak Ibu juga harus melakukan uji udara ambien di 2 titik tersebut. Dan di sini diwajibkan Bapak Ibu juga untuk input 2 titik tersebut, seperti yang sudah dideklarasi di informasi umum tadi. Jadi nanti ada dua form, yang pertama titik penatan ambien yang pertama dan titik penatan ambien yang kedua. Nah, di sini ada keterangan lokasi yang kita input beserta latitude longitude-nya, dan di titik kedua juga sama, ada lokasi titik penatan dan longitude latitude-nya. Nah, di sini ada hasil uji yang harus Bapak Ibu masukkan. Berdasarkan juga dengan hasil uji lab-nya, itu kan pasti ada waktu pengukurannya berapa jam, berapa mungkin bisa ambil yang 3 jam atau dan yang lain-lain sesuai dengan yang ada di apa namanya hasil ujinya silahkan dimasukkan dan bisa kita simpan. Maksudnya kita contohkan aja, ini hasil ujinya. Untuk satuannya kita sesuaikan juga dengan yang ada di hasil ujinya. Terus di sini ada file yang harus diupload Bapak Ibu semuanya. Itu adalah yang pertama eh, hasil ujinya. Jadi bukti hasil uji silahkan di-scan, diubah menjadi PDF dengan batas ukuran maksimal 5 MB. Silahkan diupload. Dan di file yang kedua itu adalah foto-foto dari pengendalian udara ambiennya. Seperti itu, sebagai contoh. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi kalau seumpama pengen dicicil, itu Bapak Ibu melakukan inputan satu dulu. Habis itu kita simpan. Nah, di udara ambien Bapak Ibu, itu nanti di sini ada rekodnya, di catatan pelaporan, itu ada rekodnya. Ini yang terakhir adalah tahun 2023 untuk semester 1, itu kita bisa melakukan melihat checking. Nah, checking di sini data yang kita simpan tadi tidak hilang Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau yang kemarin di sesi yang aplikasi yang awal itu ada beberapa yang dia setelah ngisi belum selesai, habis itu hilang. Nah, untuk yang sekarang itu Bapak Ibu itu bisa melakukan simpan dahulu, itu data tidak akan hilang Bapak Ibu semuanya. Jadi lebih lebih safe untuk yang sekarang. Seperti jadi apa yang sudah kita input kita simpan itu data tidak hilang. Dan yang kedua, karena ini dari prosesnya tadi itu kita apa namanya melakukan inputan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan apa namanya perubahan tanpa harus bentar, saya cek dahulu proses dari udara ambien di admin.
di udara ambien ini untuk semester 1 tahun 2003. Nah, prosesnya adalah sekarang dari setelah Bapak Ibu sekalian tadi disimpan, itu prosesnya adalah diperiksa oleh pihak admin. Nah, kalau seumpama Bapak Ibu pengen menambahkan atau merubah atau ini tadi kan baru satu yang kita input untuk titik penaatannya. Nah, kita pengen menambah untuk penaatan yang kedua untuk sisi hasil uji labnya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu lagi kontak dengan pihak admin. Di bagian bawah ini ada fasilitas untuk ubah Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja untuk tombol ubahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah bisa melakukan lagi untuk proses input pelaporannya. Nah, ini tadi data yang di sini itu akan muncul lagi Bapak Ibu semuanya, mulai dari hasil uji yang sudah kita inputkan tadi. Dan yang kedua, itu kalau seumpama Bapak Ibu tidak pengen melakukan perubahan dokumen untuk yang diunggah, itu tidak perlu di-upload ulang Bapak Ibu. Diamkan aja, kosongi aja, nanti yang file lama itu tidak akan hilang. Jadi seumpama pengen mengubah, itu silahkan upload, tapi kalau tidak pengen merubah, itu jangan di-upload. Nah, ini kita tujuan untuk merubah ini adalah pengen mengisi untuk titik penaatan ambien yang kedua. Sebagai contoh, nah kita upload untuk dokumennya. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal simpan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk checking apakah data kita itu hilang atau tidak, itu bisa atau sudah sudah masuk semuanya atau belum, bisa di catatan pelaporan. Kita catatan pelaporan untuk tahun 2003 semester 1 kita detail. Nah, sebagai contoh ini tadi untuk yang titik penaatan pertama itu kita tidak melakukan updating untuk dokumen, itu dokumen yang lama sudah kita upload, itu data masih ada. Jadi tidak hilang Bapak Ibu semuanya, dan kita bisa lihat juga dokumen yang sudah kita upload. Seperti itu, dan untuk yang titik penataan ambien kedua, Bapak Ibu juga bisa lihat bahwa hasil ujinya sudah masuk, dokumennya juga sudah masuk, seperti itu. Nah, ini nanti pihak admin akan melakukan checking dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya sebelum disetujui, jadi di udara ambien ini sebelum disetujui, Bapak Ibu semuanya bisa tetap melakukan perubahan. Ya, jadi kalau belum disetujui oleh pihak admin, itu Bapak Ibu semuanya itu masih bisa melakukan perubahan tanpa harus kontak dengan pihak admin. Seperti itu. Jadi kalau seumpama pelaporan untuk udara ambien ini kita setujui, itu Bapak Ibu, bentar kita setuju dahulu. Jadi nanti kalau sudah disetujui oleh admin, ada keterangan bahwa laporan udara ambien Bapak Ibu semuanya untuk semester 1 tahun 2023 telah disetujui. Nah, ini untuk menu fasilitas ubahnya sudah tidak ada Bapak Ibu semuanya. Jadi kita berharap bahwa kalau disetujui tidak akan ada perubahan lagi. Tapi kalau terpaksanya harus ada perubahan, Bapak Ibu kontak pihak admin dari dinas itu nanti secara manual ya, Bapak Ibu mohon maaf kalau sudah disetujui itu Bapak Ibu kontak dengan pihak admin itu secara manual, jadi bisa menggunakan mode telepon atau mungkin bisa lewat grup WA dari dinas begitu. Jadi kita juga berharap bahwa apa yang sudah disetujui itu tidak ada perubahan, tidak ada perubahan lagi di pelaporannya. Itu sebagai contoh salah satu updatingnya Bapak Ibu semuanya. Nah,
Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya bahwa ada beberapa bagian yang Bapak Ibu harus melakukan input ulang. Itu diantaranya adalah di matik pengolahan lingkungan. Itu nanti Bapak Ibu itu ada penambahan periode pemantauan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf yang di awal itu tidak ada periode pemantauan, yang sekarang ada periode pemantauan. Jadi Bapak Ibu nanti silakan melakukan perubahan di lingkungan informasi matriknya, itu penambahan periode pemantauan untuk dampak lingkungannya seperti itu. Terus yang kedua itu di air limbah, itu juga Bapak Ibu sedikit melakukan perubahan itu mengenai inlet dan outletnya. Jadi penambahannya sama seperti yang tadi di udara ambien, prosesnya tinggal tambah. Jadi terus kalau ada perubahan tinggal diubah, dihapus dan sebagainya. Nah, yang harus diperhatikan adalah di outlet ini Bapak Ibu semuanya. Jadi di outlet ini adalah sebagai acuan nanti Bapak Ibu berapa lokasi yang harus diuji air. Jadi nanti kalau di outletnya itu ada 2, berarti Bapak Ibu semuanya itu juga harus melakukan uji air terhadap outlet ini dan harus melaporkan dua-duanya seperti itu. Jadi kalau kemarin itu cuma berdasarkan dari berapa kebiasaan ya, berapa yang harus diinputkan, apa yang harus dilaporkan. Nah, Bapak Ibu sekalian untuk yang updatean terakhir ini itu Bapak Ibu harus memperhatikan juga jumlah outletnya. Jadi kalau jumlah outletnya 1 berarti yang nanti harus dilaporkan uji airnya adalah 1. Kalau ada 2 outlet itu berarti harus diujikan juga 2 outlet. Seperti itu, dua uji airnya. Begitu. Itu gambaran dari perubahan untuk informasi umum di air. Dan yang ketiga, setelah air limbah, Bapak Ibu juga harus melakukan updating sedikit di udara. Itu ada 4 udara, yaitu udara ambien, emisi udara, kebisingan, dan kebauan. Jadi Bapak Ibu nanti ada sekitar 6 yang harus lakukan perubahan, yaitu di air limbah, udara ambien, emisi udara, kebisingan, kebauan, dan di data perizinan. Di data perizinan tidak banyak perubahannya, hampir sama dengan yang lama. Yang mungkin ya yang saya bisa sampaikan ini adalah di kebauan, karena di kebauan ini tidak semuanya Bapak Ibu melakukan tidak melakukan uji untuk kebauan. Nah, ini ada sedikit apa yang harus dilakukan walaupun tidak melakukan uji kebauan, Bapak Ibu tetap harus melakukan penambahan di kebauan. Jadi saya contohkan di Bapak Ibu, mohon maaf sebentar untuk kebauan. Nah, Bapak Ibu ya bagi badan usahanya tidak di dokumen lingkungannya tidak di dokumen lingkungannya tidak mengujikan kebauan ini, Bapak Ibu tetap harus tetap harus input data di kebauan, tapi nanti di sumber bau yang paling bawah, di situ tidak ada sumber bau. Jadi bagi Bapak Ibu yang usahanya tidak melaporkan kebauan, nanti di sistem informasi umumnya, di jenis sumber baunya, itu Bapak Ibu memilih yang tidak ada sumber bau. Nah, nanti tinggal disimpan. Nah, kenapa harus memilih Bapak Ibu semuanya? Ya, ini kita sampaikan bahwa karena seharusnya kebauan ini tetap diuji, tapi karena di dokumen lingkungannya tidak ada, itu Bapak Ibu biar bisa melaporkan, mohon maaf, jadi biar bisa melaporkan dokumen lingkungan yang lain,
Karena dari pelaporan ini, kalau sistem informasi umumnya tidak disetujui semuanya, itu kan tidak bisa melakukan pelaporan. Nah, di pelaporan bau ini, Bapak Ibu tetap harus memilih supaya nanti pihak admin itu bisa menyetujui walaupun Bapak Ibu tidak melakukan uji bau seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu Bapak Ibu, walaupun tidak melakukan uji bau, Bapak Ibu tetap harus melakukan input data di informasi umum untuk kebauannya. Begitu. Jadi selanjutnya setelah kebauan ini di data perizinan Bapak Ibu semuanya, itu ada sedikit updating untuk kebauan, jadi masih sama seperti yang kemarin sebenarnya data perizinan. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya yang untuk data perizinan di informasi umum, di sini ada dokumen lingkungan nomor berapa dan unggah dokumen rekomnya dan sebagainya. Itu untuk yang kemarin terkendala masalah masa berlaku dan tanggal, itu ini bisa dikosongi Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau yang dulu bermasalah dengan urusan tanggal dan masa berlakunya untuk mungkin di Pertek air limbahnya, Rintek LB3 maupun yang di PLB3 yang dia tidak ada tanggal selesainya atau berlakunya atau sampai kapan, itu bisa dikosongi Bapak Ibu semuanya yang sekarang. Kita contohkan untuk tanggal ini kita bisa kosongi. Nah, di sini nanti yang kita kosongi itu di detailnya sudah kosong Bapak Ibu semuanya. Jadi perubahannya kalau input data dan sebagainya tidak ada perubahan untuk yang data perizinan. Cuma kita mengakomodir kemarin yang ada terkendala masalah tanggal seperti itu. Itu sedikit gambaran Bapak Ibu untuk updatingnya. Jadi nanti untuk pelaporan di pelaporan ini dokumen lingkungan ini kemarin sedikit ada sedikit masalah adalah di bagian matrik pengelolaan lingkungan Bapak Ibu semuanya. Jadi di informasi umum ini itu adalah yang diupload adalah dokumen lingkungan Bapak Ibu. Jadi bukan pelaporannya ya, tapi dokumen lingkungannya. Dokumen lingkungan yang dahulu Bapak Ibu pernah melakukan perizinan dokumen lingkungan. Nah, itu dokumen awal dahulu yang harus di-upload. Jadi bukan pelaporan lingkungannya, tapi dokumen lingkungannya seperti itu. Nah, untuk ukuran maksimal di sini itu adalah 10 mega Bapak Ibu, yang kemarin itu 5 mega, sekarang ke 10 mega. Cuma kita berharap Bapak Ibu semuanya itu bisa kurang dari 10 mega untuk dokumen lingkungan yang harus diupload. Karena dokumen lingkungan yang diupload itu tidak perlu menyertakan apa namanya bab terakhir yang tambah-tambahan kayak ujinya dan sebagainya, cuma yang di dokumen bab 1 sampai bab 4 aja kalau nggak salah yang diupload. Jadi kita berharap untuk dokumen lingkungannya tidak lebih dari 10 mega. Tapi kalau lebih pun 10 mega, ini sistem kita sementara ini masih kita buka Bapak Ibu, jadi bisa sampai 50 mega filenya. Jadi untuk sementara ini dalam proses di awal updating ini itu sistem kita bisa menerima sampai 50 mega. Tapi kita berharap Bapak Ibu semuanya untuk upload filenya ukurannya tidak lebih dari 10 mega. Jadi kalau lebih pun itu nanti jangan lebih dari, untuk saat ini tidak lebih dari 50. Itu, tapi kita berharapnya ke depannya bahwa ukuran filenya itu kurang dari 10 mega, karena
dengan file yang besar itu kita juga takutnya akan membebani server. Jadi biar nanti server kita tetap berjalan dengan baik, kita berharap file-filenya yang masuk itu nanti file yang lebih kecil, tidak yang besar. Karena sementara ini kan kita baru 70 perusahaan yang kemarin ikut dalam Bintek. Nah, nanti kalau semakin banyak perusahaannya, kita takutnya server kita tidak mampu kalau filenya terlalu besar yang diupload seperti itu. Jadi untuk sementara ini info dari server itu bisa menampung sampai 50 MB untuk filenya. Tapi kita berharap tetap di bawah 10 MB untuk dokumen lingkungannya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya, sedikit gambaran, dan di sini Bapak Ibu tidak perlu masuk ke sistem yang dalam untuk melihat status. Jadi di depan ini sudah ada status yang muncul, jadi nanti Bapak Ibu akan lebih mudah status dari sistem pelaporan saya untuk informasi umum itu sampai mana, itu nanti di bagian bawah dari setiap menu ini itu akan ada statusnya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi kami mohon maaf sebelumnya kemarin atas tidak kenyamanannya Bapak Ibu semuanya dalam proses pelaporan ini harus tertunda karena proses perbaikan ini, karena ada beberapa masukan dari Bapak Ibu juga kemarin tentang sistem ini. Jadi kita mencoba melakukan perubahan untuk perbaikan juga. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas tidak kenyamanannya dari proses pelaporannya. Begitu Bapak Ibu semuanya, sedikit gambaran dari saya tentang ini. Bagi yang mau tanya silahkan, monggo nanti dipandu di. Gimana Ibu? Untuk yang cetak bukti lapor mungkin sekalian Mas Sadur. Ya, mohon maaf ketinggalan. Bapak Ibu semuanya, satu menu yang updating terbaru di bagian bawah itu ada. Tidak terdengar ya Mas ya? Mohon maaf, apakah bisa terdengar Ibu sekarang? Ya, sudah terdengar. Sudah. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tadi ada yang ketinggalan. Salah satunya yaitu bukti lapor. Itu ada di bagian bawah Bapak Ibu semuanya, itu ada menu bukti lapor. Jadi Bapak Ibu semuanya yang nanti sudah melakukan pelaporan itu akan ada bukti lapor yang diterbitkan oleh dinas. Jadi nanti bagi yang ada nanti akan muncul Bapak Ibu listnya, tabelnya. Kalau nanti belum ada bukti lapor yang diterbitkan ini akan kosong. Tapi kalau yang sudah ada bukti lapor dia akan muncul Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa melakukan cetak dari bukti lapor tersebut. Di sini ada menu cetak karena ini saya sudah ada bukti lapor yang di-create oleh pihak admin. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bukti lapor seperti layar di depan. Dari kapan bukti lapor ini dicetak nanti akan muncul juga tanggalnya. Jadi terus periode bukti lapornya untuk semester berapa, tahun berapa. Selanjutnya status pelaporannya. Seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan bukti lapor ini mendesak dengan kondisi seperti apa, nah nanti bisa langsung kontak pihak admin. Bisa jadi nanti pihak admin akan ada pertimbangan catatan yang disampaikan oleh pihak admin terhadap perusahaan Bapak Ibu semuanya. Catatannya apa? Nah nanti di bukti lapor ini akan muncul, dan di sini ada QR code Ibu Bapak Ibu semuanya. Jadi QR code ini nanti kalau di scan itu nanti bisa dicek apakah dokumen ini itu apakah yang menerbitkan pihak dinas atau bukan. Jadi nanti dokumen ini resmi atau tidaknya itu dari kita bisa cek dari scan QR code-nya ini. Jadi nanti dokumen ini dicetak berapapun itu nanti akan bisa dicek keabsahannya lewat QR code ini. Jadi sistem akan memberikan apa namanya semacam notifikasi atau semacam page
kita contohkan aja yang di atas, mohon maaf. Nah, Bapak Ibu coba bisa melakukan checking. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu punya HP yang bisa scan QR code, nah di sini silahkan di apa namanya di scan QR code ini. Nah di situ nanti ada alamat website yang bisa dituju. Dan nanti akan ada halaman yang menunjukkan bahwa ini dokumen itu absah atau tidak, seperti itu. Jadi ini updatean terbaru kami untuk sistem Simpeldanya. Jadi ada perbaikan informasi umum yang Bapak Ibu harus input ulang, dan ada penambahan untuk bukti lapor Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu Bu Esti yang bisa saya sampaikan. Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Bu Esti. Monggo waktu saya kembalikan Bu Esti. Ya, terima kasih Mas Catur atas paparannya. Tapi sebelum ke tanya jawab, mungkin bisa dijelaskan untuk yang perusahaan yang tidak wajib melaporkan air limbahnya, tapi tetap harus melaporkan air bersihnya. Itu bagaimana, Mas? Mas Wahyu, terima kasih. Saya jelaskan untuk ini air limbah ya. Bagi yang tidak, saya mohon maaf ini tadi saya tidak setuju semuanya. Saya setuju semua. Bentar. Ya, ini sudah disetujui semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk laporan pencemaran air yang tidak melakukan uji pelaporan air dan harus ini, nah di sini Bapak Ibu di pelaporan air tetap harus memilih tahun pelaporannya kapan, semester berapa, bulannya kapan. Nah, silakan di sini bisa pilih untuk tidak dilakukan Bapak Ibu semuanya. Nah, status laporan ini tidak dilakukan. Nah, di keterangan silakan masukkan dari alasannya Bapak Ibu semuanya. Kenapa ini tidak dilakukan? Contohnya emang karena tidak melakukan uji air, seperti itu. Terus silahkan unggah bukti pendukungnya Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu itu di bagian admin itu nanti datanya akan kosong semua Bapak Ibu, tapi bagian admin akan ada muncul bahwa di
laporan kualitas air ini Bapak Ibu tidak melakukan pelaporan terhadap air seperti itu. Jadi nah, di admin itu nanti akan muncul data Bapak-Bapak Ibu tidak melakukan itu, dan di situ ada keterangannya dan juga ada dokumen uploadnya. Ada satu lagi cara yang lain, itu adalah saat Bapak Ibu tidak melakukan uji uji air, tapi melakukan uji air bersihnya, badan airnya juga. Nah, di situ tetap dilakukan Bapak Ibu semuanya, tapi Bapak Ibu hanya mengisi yang ada di bagian atas ini. Jadi hanya mengupload hasil dari pengujian air bersih dan badan airnya saja, tidak melakukan hasil uji untuk outletnya, seperti Bapak Ibu semuanya. Jadi bagi perusahaan yang tidak melakukan uji air di outlet atau limbahnya, tapi diwajibkan untuk menguji dari air bersih dan badan airnya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mengisi yang di bagian bawah ini, tapi hanya mengisi upload data dari hasil unggah hasil air bersihnya dan pengujian badan airnya. Nah, setelah diisi tinggal disimpan Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti di catatan Bapak Ibu semuanya itu nanti yang terisi hanya di file pengujian air bersih dan pengujian badan air untuk semester 1 tahun 2023. Jadi yang di bagian bawah ini Bapak Ibu silahkan kosongi aja seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan uji air limbah, hanya melakukan pengujian air bersih. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Untuk pengujian air, pelaporan air, mohon maaf, begitu. Waktu saya kembalikan Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mas Catur. Ini ada pertanyaan dari Kesling RSA. Mungkin ini lebih tepatnya ke pertanyaan ke Bu Isti. Nah, ini kalau rumah sakit atau perusahaan apapun sudah melakukan pelaporan di Simpel, ini apakah juga harus melakukan pelaporan ke Simpelda juga? Ini, monggo Bu Isti. Baik, terima kasih. Sesuai dengan kesepakatan di pertemuan BIMTEK bulan November atau Desember yang lalu, bagi usaha kegiatan yang sudah aktif di dalam pelaporan melalui Simpel KLHK pusat, ini silahkan pelaporannya tetap dilanjut lewat Simpel dari KLHK atau Simpel pusat tersebut. Namun kami juga mohon bahwa pelaporan ini yang aktif, karena ada beberapa kami cek, karena kami juga di Simpel pusat ini kami menjadi admin juga, ternyata setelah menyampaikan saya sudah laporan di lewat Simpel KLHK, begitu kami cek ternyata hanya sebatas baru mendaftar. Nah, ini kami mohonkan yang kalau benar-benar nanti pelaporannya lewat Simpel dan aktif, Simpel pusat aktif ya monggo, tetapi kalau belum monggo, kalau itu memang kewenangan pusat, kalau mau ke pusat
monggo. Tapi kalau itu kewenangan daerah, kalau belum, ini tolong ini laporannya melalui Simpelda ini. Contohnya kalau rumah sakit kan, kalau tipe A itu kan pusat, kemudian tipe B ini kan provinsi. Jadi nanti yang provinsi, kewenangannya provinsi dan kewenangan pusat, monggo kalau mau lewat simpel ya, tapi lewat pelaporannya yang aktif. Saya kira itu Pak Wahyu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Bu Isti. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Arief Andrianto. Monggo, Pak Arief. Nggih, matur nuwun Mas Wahyu, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon izin sesuai yang tadi arahkan oleh Pak Catur nggih, terkait untuk informasi umum pada folder kebauan yang tidak melakukan pengujian kan diisi tidak ada sumber bau. Nah, menika sudah kami coba di akun kami itu notifikasinya baru. Lah ini untuk disetujuinya itu berarti menunggu dari admin dari DLH atau pripun nggih, mohon arahannya, matur suwun. Terima kasih Pak Arief atas pertanyaannya. Ya betul Bapak Arief. Jadi saat Bapak melakukan input kebauan tadi, itu memang saat sudah disimpan itu adalah fasilitas statusnya adalah baru Bapak. Jadi nanti dengan fasilitas baru ini itu nanti ada notifikasi ke admin bahwa ada inputan baru dari Pemrakarsa begitu. Nah, nanti pihak admin itu nanti akan dilihat begitu, dilihat dahulu Pak Arief. Nanti setelah dilihat itu nanti statusnya akan berubah, Pak. Nanti kan statusnya akan diperiksa. Nah, saat diperiksa ini nanti akan ada dua status, Bapak, setelah diperiksa, yaitu revisi atau disetujui. Kalau statusnya revisi, itu berarti ada yang harus diperbaiki Pak Arief, begitu. Tapi nanti kalau dari admin itu menyetujui, itu nanti statusnya akan berubah menjadi disetujui. Seperti itu. Jadi memang harus ada proses checking dari admin dahulu untuk merubah status, begitu Pak Arief. Apakah sudah jelas begitu? Nggih, sudah matur nuwun Pak Catur. Berarti menika untuk pelaporannya kami menunggu dulu dari adminnya nggih untuk menyetujui. Nggih, betul, betul Pak Arief. Jadi memang prosesnya adalah sistem informasi Simpelda ini di bagian informasi umum itu harus disetujui dahulu dari admin begitu. Jadi semuanya dari 10 menu ini itu harus disetujui dulu dari admin Simpelda, baru nanti bisa melakukan pelaporan begitu Pak Arief. Ya, masih ada Bahkan Mas Catur kaitannya dengan persetujuan ini karena nyun sewu Bapak Ibu semuanya, admin yang ada di kami ini ternyata tidak bisa standby terus-menerus di dalam ruangan. Karena kemarin kami mencoba minta tambahan SDM, ternyata khusus untuk admin ini sehingga bisa standby di ruangan untuk melayani Bapak Ibu semuanya, ternyata tidak secara aturan tidak bisa untuk ada penambahan SDM lagi, sehingga mau tidak mau kami bertiga, Pak Wahyu, Pak Toro, saya yang harus menjadi admin. Padahal kami bertiga ini ada tugas-tugas lain, ada penanganan aduan, kemudian ada pengawasan, sehingga mungkin kalau nanti kurang lancar di dalam kami melayani untuk persetujuan, mungkin kami bisa disonding. Misalnya, Pak, ini saya keburu mau melakukan input untuk pelaporan supaya saya bisa nyicil. Kalau memang itu kami belum menyetujui, supaya kami bisa segera membuka laporan tersebut. Karena saya tidak bisa kami dari pagi hingga siang setiap hari berhadapan dengan komputer atau laptop untuk melayani Bapak Ibu. Tapi kalau memang diperlukan, tentunya
dengan soundingan tadi kami akan segera untuk bisa membuka dan melayani untuk memeriksa dan menyetujui apabila sudah sesuai. Saya kira itu tambahannya. Matur nuwun. Terima kasih Bu Isti untuk tambahannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi prosesnya tetap harus lewat admin untuk penyetujuan. Nah, kenapa kemarin kita melakukan perubahan sistem ini juga salah satu ininya adalah karena keterbatasan SDM di dinas, bahwa karena kemarin itu perubahan harus lewat admin, itu proses admin itu merasa bahwa crowded juga untuk melakukan perubahan, makanya kemarin untuk proses ubah Bapak Ibu tidak perlu kontak admin lagi, itu nanti ada menu ubah yang sudah saya sampaikan di depan, tinggal klik aja ubahnya. Nah, nanti admin tinggal prosesnya adalah checking dan persetujuan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Silahkan, lab pasca panen. Selamat pagi Bapak Ibu dari DLH. Saya perwakilan dari Lab Pasca Panen Peternakan UGM. Mohon izin bertanya. Kebetulan kami tidak perlu melaporkan mengenai uji udara ambien. Apakah itu harus diisi juga seperti dengan kebauan atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Lab Pasca Panen. Betul Ibu, untuk proses yang tidak melakukan uji, jadi nanti akan ada menu tambahan, jadi ada seperti di kebauan tadi, di bagian bawah nanti akan ada tidak melakukan uji, nanti akan ada tambahan. Sementara ini baru memang ada di kebauan, tapi untuk yang lain nanti kita akan melihat juga ada beberapa komponen dari informasi umum, apakah apa aja yang perusahaan yang tidak melakukan uji itu komponen apa saja nanti akan kita tambahkan untuk masteringnya, pilihan untuk tidak melakukan uji. Jadi sistem informasi umum tetap harus diisi Bapak Ibu semuanya, entah nanti menguji atau tidak. Cuma nanti kalau tidak menguji akan ada pilihan untuk tidak menguji seperti itu. Jadi tetap harus diinput, tapi pilihannya tidak menguji. Itu nanti untuk semuanya, jadi tidak hanya yang khusus, tapi yang lain itu kalau tidak ada silahkan pilih nanti yang menu seperti yang di kebauan tadi. Seperti itu, mungkin sudah jelaskah Ibu begitu? Kebetulan ini untuk di udara ambiennya belum ada pilihan seperti itu, Pak. Mungkin bisa diarahkan. Nanti kita tambahkan Ibu, mohon maaf, nanti kita tambahkan masteringnya. Jadi memang itu kan kita pakai mastering. Jadi nanti kita tambahkan, mohon ditunggu nanti setelah setelah Zoom ini nanti akan kita tambahkan. Jadi sementara memang belum ada, cuma setelah Zoom ini nanti silahkan dicoba lagi, begitu. Catur mungkin nambahkan untuk menanggapi juga dari pasca panen, saya kira juga selain air limbah, mohon maaf selain udara ambien, mungkin semuanya aja uji-uji yang memang kayak air limbah, kemudian udara ambien, kebisingan, kebauan, ini ada mastering untuk mulai dari informasi umum untuk pilihan tidak wajib melakukan itu tadi. Ya, karena mungkin kebisingan juga kadang ada yang tidak diwajibkan itu. Yes, matur nuwun. Siap Ibu. Setelah ini akan kita tambahkan untuk mastering untuk yang tidak melakukan uji. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang perusahaannya tidak melakukan uji,
kami titip pesan tetap bahwa sistem informasi umum tetap harus diisi, tapi dengan pilihan tidak melakukan uji. Begitu, Nje? Nje, masih ada pertanyaan lain? Silakan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Low battery, please charge. Kalau tidak ada, mungkin sekedar mengingatkan lagi pada Bapak Ibu, untuk yang pertama, itu yang harus diisi itu mungkin itu adalah yang matriks, karena admin itu akan menilai itu berdasarkan dari matriknya. Jadi mohon untuk matrik itu Low battery, please charge. dilengkapi yang pertama dulu, kemudian nanti baru lainnya itu akan Power off. baru bisa diverifikasi, dilihat oleh adminnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah ngisi semua kecuali matriksnya, kita juga belum bisa menyetujui yang sudah diinput oleh Bapak Ibu. Jadi mungkin itu karena ada banyak yang sudah ngisi kecuali matriknya belum diisi, ataupun kalau sudah diisi kadang uploadannya itu juga tidak jelas. Nah, kita juga tidak bisa menilai dari Bapak Ibu, inputan dari Bapak Ibu. Nah, jadi nanti mohon untuk pertama yang harus diisi itu matrik, kemudian uploadan dokumen dari Bapak Ibu, dipastikan bahwa itu bisa dilihat dengan jelas oleh admin. Jadi diperiksa dulu oleh Bapak Ibu. Toh sekarang sudah besar untuk angka uploadannya, kapasitas uploadannya. Jadi mungkin tidak masalah seperti dulu lagi. Nah, tidak perlu dikompres-kompres yang terlalu besar. Nah, itu mungkin langsung saja bisa diupload. Nah, itu dan dipastikan tidak ada yang terpotong atau apa, karena itu banyak kami temui. Itu mungkin tambahan dari saya. Untuk Bu Isti, apa ada tambahan? Baik, memang tidak ada yang mau didiskusikan lagi. Tentunya kami berharap mulai laporan semester 1 tahun 2023 ini, Bapak Ibu yang belum melakukan pelaporan lewat simpel di KLHK, kami harapkan bisa melakukan pelaporan lewat simpelda ini. Kemudian karena juga nantinya ada kesepakatan dengan DLHK DIY bahwa semuanya nanti wajib di tahun di semester 2 2023, tentunya nanti setelah ada kesepakatan secara tertulis dari DLHK, ini kami juga akan sampaikan lewat grup, maupun nanti kami sampaikan lewat front office kami untuk tidak menerima tanda terima yang ke kantor yang berupa hard copy, tetapi semuanya lewat simpel ini. Dan kami harapkan setelah acara Zoom ini, monggo nanti bisa segera dilakukan penginputan di simpelda ini. Kalau toh nanti ada kekurangan-kekurangan, tentunya ini akan mohon bisa disampaikan kepada kami, sehingga nantinya akan menjadi catatan kami untuk pengembangan di tahun berikutnya, untuk penyempurnaan ataupun pengembangan di tahun berikutnya. Seperti halnya kemarin, setelah Bapak Ibu semuanya mengikuti BIMTEK, ternyata sistem ini masih banyak kekurangannya, sehingga kemarin dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sedikit demi sedikit simpel kita ini mulai ke arah yang lebih sempurna.
Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali atas masukan-masukannya, dan kami juga ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan aktif di dalam Simpelda ini. Dan kami tunggu laporannya untuk semester 1 2023 ini, mohon sudah bisa dilakukan melalui Simpelda kita. Matur nuwun. Kami kembalikan ke Pak Wahyu. Terima kasih Bu Isti. Ini ternyata ada pertanyaan baru dari Gracia. Ini pertanyaannya biasanya kita kan juga melaporkan ke Dinas Kesehatan baik provinsi maupun dengan kabupaten. Dengan Simpelda ini Dinkes sudah bisa akses belum ya? Langsung jawab Pak Wahyu aja, belum, nanti yang mau di pengembangan. Oh iya. Untuk sementara ini belum bisa. Idenya adalah kalau nanti sudah ada cetak laporan, nah itu nanti pihak perusahaan itu bisa hanya cetak kemudian dikirimkan ke dinas-dinas lain yang membutuhkan. Idenya seperti itu, tapi mungkin bisa juga ke depannya kita akan bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain juga, jadi dinas yang lain pun tidak perlu menerima hard copy-nya, cukup mereka mengakses ke file kami. Tapi untuk sementara ini belum, jadi mohon untuk bersabar terlebih dahulu. Baik, nambahkan sedikit seperti tadi kami sampaikan bahwa kontrak kami dengan Mas Catur ini sampai ke cetak ya Mas Catur ya. Cetak bukan hanya bukti lapor tetapi cetak sampai ke hard. Jadi kalau nanti kami belum bisa menyediakan atau mengajak memasukkan Dinkes maupun DLHK DIY sebagai adminnya juga, paling tidak nanti melalui draft atau hard copy yang bisa dicetak seperti tadi disampaikan Pak Wahyu, ini juga nanti termasuk bukti pelaporan, nanti bisa di print, ini bisa nanti Ibu atau Bapak sampaikan sebagai laporan ke Dinas Kesehatan. Saya kira itu tambahannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, acara bimbingan teknis upgrade Simpelda ini kami tutup. Nanti apabila ada pertanyaan, masih ada yang belum bisa dipahami, bisa lewat grup atau bisa lewat Japri. Ya, harapan kita semua lewat grup, tapi kadang-kadang Bapak Ibu juga banyak yang Japri, mungkin malu kalau lewat grup, tapi diusahakan untuk lewat grup supaya tidak ada pertanyaan yang sama ke kami gitu. Ya, untuk itu kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dan selamat siang dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Terima kasih.